Sumur tambang minyak mentah ilegal milik warga kembali meledak dan terbakar, tepatnya di Desa Kaban 1 di Kecamatan Sangadesa, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Semburan api dari sumur minyak mencapai 20 meter, disertai kepulan asap hitam membumbung tinggi. Dari lokasi terlihat kobaran api dari sumur yang terbakar. Tim gabungan Polsek Sanga, TNI, dan instansi dinas terkait pemerintah Musi Banyuasin berupaya memadamkan kobaran api yang begitu besar. Ledakan ini diduga akibat pekerja tambang yang sedang melakukan aktivitas pengeboran sumur di sebuah lahan milik warga. Sementara itu, perwakilan pemerintah Musi Banyuasin mengatakan pihaknya akan meningkatkan tata kelola dan mendata penambang sumur minyak tradisional. Terbakarnya sumur lokal ini, sebenarnya pemerintah daerah dengan Forkopimda sudah sepakat bahwa untuk masyarakat yang telah menggali sumur yang sudah terdaftar itu sekarang untuk diedukasi dan diberikan tata kelola. Meski sudah berulang kali terjadi ledakan sumur, namun warga tetap melakukan aktivitas penambangan sumur minyak mentah ilegal karena pekerjaan ini merupakan salah satu mata pencaharian warga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan. Kepulan asap hitam disertai kobaran api membakar sebuah gudang minyak yang terletak di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Api membakar seluruh bagian gudang hingga nyaris tak bersisa. Tidak hanya bangunan, api juga membakar satu kendaraan, rumah warga, dan sarana gudang lainnya. Warga bersama petugas memadamkan api dengan mengerahkan 9 unit mobil pemadam ke lokasi. Yang terbakar apa nih, Pak? Sementara dari yang kita lihat langsung sebenarnya ini ada gudang dan ada 2 atau lebih rumah warga yang terdampak. Total jumlah rumah warga sendiri berapa? Sementara yang terlihat hanya 2. Meski tidak memakan korban jiwa, namun kebakaran mengakibatkan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Puluhan warga desa Salulekbo, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat memblokade jalan masuk proyek tambang pasir yang biasa dilintasi truk. Dengan menggunakan bambu yang dirakit, warga membentangkannya di tengah jalan masuk. Tak hanya memblokade, warga bahkan terpaksa mendatangi lokasi penambangan dan meminta operator menghentikan operasi penambangan. Aksi penutupan penambangan pasir ini dilakukan warga lantaran ancaman terjadinya abrasi yang mengancam lahan milik warga. Yang bekerja di sini, jadi pertambangan ini sudah sangat merusak lingkungan. Jadi lahan-lahan warga yang ada sekitaran tambang ini sudah terjadi abrasi. Sebelumnya, keluhan warga ini telah dilayangkan ke sejumlah pihak, termasuk ke Mapolres Mateng dan Mabes Polri, namun belum ada tanggapan. Warga terpaksa menghentikan operasi pertambangan secara mandiri. Warga berharap pihak-pihak terkait menertibkan praktik tambang ilegal agar tidak berdampak pada lingkungan. Dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Wahid, iNews melaporkan. Sejak pagi ratusan warga di Pasar Adat Padang Sambian Denpasar, Bali antre untuk mendapatkan tabung gas 3 kg. Warga rela antre berjam-jam sambil membawa tabung gas kosong. Pembelian dibatasi sebanyak 2 tabung gas untuk per warga. Dalam operasi pasar ini, pemerintah Kota Denpasar mendistribusikan 560 tabung gas LPG berukuran 3 kg, menyusul adanya kelangkaan gas LPG di beberapa wilayah di Denpasar. Pasokan dari SPBI ke agen itu sudah sesuai dengan kuota. Nah, kemudian dari agen ke pangkalan ini nanti tim sedang bekerja hari ini untuk mengecek itu. Dan masalahnya sekarang adalah dari pangkalan ke pengecer sampai ke warung-warung itu yang masih banyak yang sumbatan-sumbatan atau masih banyak kosong barangnya atau LPG ini. Sementara itu di Mandailing Natal, Sumatera Utara, kelangkaan gas LPG tabung gas 3 kg terjadi selama sepekan terakhir. Pengelola pangkalan gas mengaku kelangkaan terjadi karena tingginya permintaan dan pasokan yang terbatas. Sejak beberapa pekan terakhir, kiriman gas ke pengecer tidak lagi terlihat.
Akibat kelangkaan ini, pedagang menjual harga gas tabung gas 3 kg mencapai Rp35.000 per tabungnya. Padahal harga eceran tertinggi sebesar Rp21.000. Dari Denpasar dan Mandeli Natal, Sumatera Utara, tim liputan kontributor iNews melaporkan. Jajaran Polresta Mataram menyasar tempat hiburan dan pengunjung yang mengkonsumsi minuman keras, penyalahgunaan barang terlarang atau narkoba dan juga prostitusi. Salah satu yang dikunjung petugas yakni Cafe BG di wilayah Cakra, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dalam razia, petugas menyita puluhan botol minuman keras berbagai merek. Selain itu, seluruh pengunjung kafe diwajibkan menjalani tes urin. Dan hasilnya sejumlah pengunjung dinyatakan positif mengkonsumsi sabu. Total ada 34 yang kami cek, dan dari 34 itu terindikasi ada 5 orang yang terindikasi positif menggunakan amfetamin atau sabu. Dari kelimanya 4 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Usai razia, 5 pengunjung yang positif menggunakan sabu kemudian dibawa ke Polresta Mataram untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Romi Ardi, iNews melaporkan. Sidang Perdana Gubernur Papua Nonaktif Lukas NMB digelar mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan, terdakwa Lukas NMB dihadirkan secara virtual. Dalam berkas dakwaan KPK, Lukas NMB diduga menerima suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Pemprov Papua senilai 46,8 miliar rupiah dari beberapa pihak swasta. Video seorang bule membawa pisau mondar-mandir terjadi di kawasan Jalan Kayu Ayah Seminyak, Kita Utara, Badung, Bali, viral di media sosial. Peristiwa ini terjadi Sabtu lalu sekitar pukul 4 dini hari. Tak hanya membawa senjata tajam, warga negara asing ini juga terlihat mengancam hingga membuat khawatir orang yang ada di sekitar tempat kejadian perkara. Sejumlah warga pun kemudian berusaha menenangkan bule yang belakangan diketahui berinisial MR, berusia 31 tahun, warga negara Kanada. Pelaku kemudian ditangkap dan diperiksa di Mapolsek Kuta Utara. Ripsy Jones Bodimani, 23 tahun, warga negara asing asal Australia ini dipulangkan secara paksa oleh pihak imigrasi melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu malam. Pelaku diterbangkan dengan pesawat Garuda Indonesia dengan tujuan Melbourne, negara bagian Victoria. Meski terbukti menganiaya seorang warga Aceh, namun Kejaksaan Negeri Semele akhirnya memutuskan membatalkan tuntutan karena pelaku dan korban sepakat berdamai. Ripsy Jones mengaku menyesal dan meminta maaf atas tindakannya kepada korban dan keluarganya. Akhir April lalu, Ripsy Jones Bodimani, bule asal Australia ini ditahan di Mapolres Simele setelah mabuk dan menganiaya sejumlah warga Simele, Aceh. Bahkan salah seorang korban bernama Edi Ron dirawat di RSUD Simele karena terluka dan mendapat 50 jahitan di kakinya. Korban dianiaya pelaku saat mengendarai sepeda motor hingga terjatuh. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Mas 10 tahun terakhir ditutup dengan beton dan kawat berduri, akhirnya dibuka kembali dan dapat di tahun terakhir ditutup dengan beton dan kawat berduri, akhirnya dibuka kembali dan dapat dilalui oleh pejalan kaki. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pun meninjau langsung kondisi trotoar pada Minggu pagi. Apresiasi sejumlah pihak. Dengan dibukanya akses trotoar, kini pejalan kaki tak harus bertaruh nyawa dengan berjalan di bahu jalan. Kalau tanggapan saya lebih bagus gitu Mbak ya, soalnya kita nggak khawatir juga gitu. Kalau di jalur sepeda kan agak khawatir resiko gitu. Itu saya lebih ngerasa aman sama nyaman aja sih, soalnya dulu kan kayak pinggir jalan nih lewat, itu saya ngerasa
takut ketabrak aja gitu, Mbak. Sekarang udah bisa digunain ya, Pak? Iya. Kami, saya sendiri mengapresiasi dengan dibukanya barier yang ada di Jalan Medan Merdeka Selatan, tepatnya di depan Kedutaan Amerika Serikat gitu ya. Dan ini wujud merdekanya para pejalan kaki yang puluhan tahun tidak bisa mengakses trotoarnya, dan saat ini dibuka kembali trotoarnya dan merdeka pejalan kaki. Sebelumnya trotoar di depan Kedubes Amerika Serikat ditutup sejak tahun 2013. Keluhan pun datang dari pejalan kaki yang terpaksa berjalan di bahu jalan atau jalur sepeda. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Tiga orang pengendara motor tergeletak usai motor yang dikendaranya menghantam bagian belakang truk. Kecelakaan ini diduga terjadi pada saat korban memacu sepeda motornya untuk mengejar pelaku begal. Menurut warga, para pemuda ini berbonceng 3 melaju dengan kecepatan tinggi di Jalan DI Panjaitan dari arah Celilitan menuju Polomas, Jakarta Timur mengejar pelaku begal. Namun naas karena tak bisa menguasai laju sepeda motornya, mereka menabrak bagian belakang truk tepat di lampu merah di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur. Tahu ya, tahu pas saya lagi mau tidur itu bunyi kayak suara tembakan gitu. Nanti saya lari kan keluar, saya pikir kok nggak ada orang gitu. Pas saya longok dari depan rumah saya, ada orang tergeletak di situ sama motor satu. Terus saya hampirin yang ke situ. Nah temennya itu minta tolong. Saya tanya kenapa gitu kan. Tawuran ya, enggak begal. Katanya saya ngejar begal, Bu, tolongin gitu. Ketiga korban itu dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Kedua korban tewas, sementara 1 korban kritis. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Tiga sepeda motor dan mobil pickup terlibat kecelakaan di Jalan Raya Asri Katon Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Minggu sore. 3 sepeda motor ringsek akibat ditabrak mobil, sedangkan 1 unit mobil pickup mengalami kerusakan di bagian depan. Peristiwa berawal saat mobil pickup yang melaju dari arah barat ke timur mengalami patah pada poros roda dan dengan kecepatan tinggi membuat mobil itu tak terkendali hingga oleng ke arah selatan. Di saat bersamaan dari arah berlawanan, ada 3 sepeda motor yang melaju ke arah barat dan kecelakaan tak dapat dihindarkan. Diduga dengan kecepatan yang tinggi di TKP, lalu asnya patah dan kendaraan ini terbalik ke arah selatan karena kendaraan ini berasal dari arah barat menuju timur. Lalu karena asnya patah dengan kecepatan tinggi, juga lokasi sih dengan hujan yang sangat deras dan kendaraannya terbalik mengarah ke selatan. Lalu di berlawanan arah ini ada 3 kendaraan yang kaget atas adanya Grand Max yang tiba-tiba menyerok ini. Lalu terjadi kecelakaan beruntun. Akibat kecelakaan ini 4 orang meninggal dunia di lokasi. Jenazah pun langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Sedangkan 1 orang lainnya dari pengemudi motor dalam keadaan kritis. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Fajarani, iNews melaporkan.
Polrestabes Surabaya akhirnya merilis tersangka RBA alias Rahmat Bagus Apriyatna sebagai pelaku pembunuhan terhadap Angelin Natania, 21 tahun. Korban adalah seorang mahasiswi Ubaya Surabaya yang jasadnya dibuang di jurang di kawasan hutan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Pria berusia 41 tahun ini diketahui sebagai guru musik korban yang tega menghabisi korban karena sakit hati. Selain sakit hati, pelaku juga ingin menguasai harta korban, diantaranya sebuah mobil dan ponsel milik korban. Apakah memang kamu ada niatan dari awal atau bagaimana terkait dengan kejadian ini? Tidak, Pak. Kalau emang itu emosi sesaat, Pak. Jadi ada kata-kata yang kurang berkenan di hati saya. Itu memacu saya untuk punya pikir salah. Setelah dilakukan kegiatan pembunuhan tersebut, maka pelaku akhirnya berkeliling-keliling dengan mobil dan kembali ke rumah mertuanya untuk mengambil tas koper ini dan membeli tali wrapping di toko ATK Al-Hikmah di daerah Rumput. Ini korban dimasukkan, kopernya dililit dan dibungkus pakai plastik wrapping sebanyak 4 lapis. Setelah itu korban dibawa oleh pelaku yang sudah dimasukkan dalam koper ke daerah Pacet, Mojokerto, kira kurang lebih antara pukul 20 sampai 20.30. Selain menangkap tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa koper, tali, serta 1 unit mobil milik korban dan juga dokumen STNK. Sebelumnya jasad perempuan ditemukan di dalam koper di jurang sedalam 20 meter di kawasan hutan lindung Mojokerto, Jawa Timur. Jasad yang ditemukan diduga bernama Angelina yang telah dilaporkan hilang sejak Mei lalu. Atas perbuatannya, tersangka diancam pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Bocah berusia 9 tahun warga asal desa Sinarsari, Kecamatan Klaa, Kabupaten Bangka Barat ditemukan meninggal dunia saat terseret ombak saat mandi di pantai Matras. Diketahui korban saat itu sedang mandi bersama 2 orang rekannya di pantai. Saat sedang asik mandi, ketiga korban terseret ombak dan 2 korban rekannya berhasil diselamatkan. Korban berhasil ditemukan sekitar 15 menit dari kejadian dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Medikas Tania Sungai Liat. Namun sayangnya nyawa korban tidak berhasil diselamatkan. Jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka dengan mobil ambulans Rumah Sakit Medikas Tania Sungai Liat untuk disemayamkan. Kejadiannya sangat cepat sekali, sekitar pukul 12.45 menit itu sudah dapat, sekitar 15 menit tenggelam dapat dan dilarikan ke rumah sakit sekitar pukul 13.27 menit dinyatakan sudah meninggal dunia. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten mengimbau kepada warga agar selalu mengawasi anak-anaknya jika berenang atau mandi di pantai, lantaran kini kondisi gelombang yang cukup besar. Dari Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, Muhammad Maulana, iNews melaporkan. Jemaah calon haji Indonesia sudah berada di kota suci Mekah. Guna memastikan semua pelayanan berjalan sesuai standar operasional, tim monitoring dan evaluasi mengunjungi beberapa sektor yang dijadikan pemondokan atau hotel jemaah calon haji. Salah satunya di sektor 10 kawasan Misfalah. Dari hasil monitoring, tim Monif menilai bahwa pelayanan jemaah haji pada tahun 2023 sudah memenuhi standar operasional. Kalau dilihat sampai saat ini, alhamdulillah petugas sesuai dengan SOP-nya, petugas dengan target yang dibutuhkannya, kendala-kendala kecil sudah bisa ditangani, dan saya berharap nanti ketika sudah menjadi berkumpul ibadah haji, semua tertangani.
Pemerintah Indonesia berharap bisa terus memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah calon haji asal Indonesia, sehingga ibadah haji tahun ini bisa berjalan dengan baik. Dari Mekah, Arab Saudi, Ahmad Tasori, iNews melaporkan. Sebanyak 366 koper jemaah calon haji asal Subang ini dikumpulkan di kantor Kementerian Agama Subang. Koper-koper milik jemaah calon haji asal Subang ini didata oleh petugas sebelum dibawa ke Arab Saudi. Namun, ada yang unik dengan koper para jemaah. Mereka sengaja memasang berbagai aksesoris di koper, mulai dari sendal, boneka, cangkir hingga corong. Pemasangan aksesoris ini sengaja dilakukan para jemaah agar koper tidak tertukar dengan yang lainnya. Inisiatif para jamaah, walaupun kita hanya menghimbau bahwa rombongan satu itu dengan menggunakan pita, dengan berbeda macam-macam pita per rombongan, tetapi mereka ada saja di antaranya untuk mempermudah, sehingga memudahkan untuk menemukan barangnya sendiri begitu. Sehingga ada memang di antaranya unik-unik. Pada tahun 2023 ini, Kabupaten Subang memberangkatkan 1.127 jemaah calon haji. Mereka diberangkatkan ke Tanah Suci dibagi menjadi 4 kelompok terbang. Dari Subang, Jawa Barat, Didi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Beginilah keseharian Suparmi, warga Dusu Masaran, Desa Jati, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Di usianya yang sudah 68 tahun, ia nampak masih gesit mengolah kunyit hingga menjadi jamu tradisional yang siap untuk dijajakan. Botol jamu yang sudah terisi penuh itu kemudian dimasukkan ke beronjong berwarna hijau yang telah terpasang di sepedanya. Ia mulai menjajakan jamunya berkeliling desa. Suparmi sudah berjualan jamu sejak putri pertamanya lahir atau sejak tahun 1975. Ia menabung untuk berangkat haji sejak tahun 2010. Setiap harinya ia sisihkan sedikit demi sedikit keuntungan untuk dapat membayar biaya haji. Nabung dikit-dikit. Ya. Sejak kapan nabungnya? Nabungnya sejak 2010. 2010. Ya, 2010. Nabungnya tiap hari? Ya, tiap hari. Berapa? Ya kadang-kadang kalau ada rezeki banyak ya 30, ya 25. Kalau tidak ada ya 20. Suparmi dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci untuk kloter 62 embarkasi Solo pada hari ini. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Video amatir warga merekam detik-detik terbakarnya sebuah motor metik berwarna putih di terowongan ruas Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Diduga sebelum terbakar, motor mengalami korsleting di bagian mesin sehingga menimbulkan percikan api yang langsung membakar habis seluruh motor. Kejadian berawal saat seorang pengendara melintas di jalan tersebut, tiba-tiba muncul api dan langsung membesar. Beruntung pengemudi motor tersebut berhasil menyelamatkan diri. Itu api gimana, Bang? Ya, ini lumayan gede, udah ke atas. Pengemudinya gimana? Pengemudi nggak tahu di sebelahnya, ada sebelahnya ya selamat sih. Berapa orang, Bang, pengemudinya, Bang? Kayaknya satu, Bang. Satu.
Kebakaran motor bisa dipadamkan oleh beberapa petugas keamanan kantor yang ada di sekitar lokasi. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas menuju Pondok Indah dan sebaliknya mengalami kemacetan. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Hari ini Gubernur Nonaktif Papua, Lukas NMB, menjalani sidang perdana secara virtual dari Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Jakarta. Sidang dugaan tindak pidana korupsi ini berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana agendanya Jaksa Penuntut Umum KPK membacakan surat dakwaan atas perkara dugaan suap dan gratifikasi senilai 46,8 miliar rupiah. Namun dalam persidangan saat Hakim Ketua menanyakan soal kondisi kesehatannya, Lukas mengaku tengah dalam kondisi sakit dan tidak bisa mengikuti dengan baik jalannya persidangan. Penasihat hukum Lukas, Oce Kaligis, menegaskan komitmen kliennya untuk tetap hadir di pengadilan meskipun secara virtual akibat sakit yang dideritanya. Media melihat keadaannya bagaimana, biar rakyat Papua melihat keadaannya bagaimana. Jadi apa yang dikatakan, apa yang berlaku tadi adalah menurut hukum acara. Sebenarnya orang sakit not fit to stand trial, itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Untuk minggu depan ada jaminan bagi sehat, Pak? Kita jamin kan, bukan jaminan sehat, jaminan hadir. Iya, jaminan kan dia sendiri mengatakan tadi terus secara terang bahwa dia mau offline. Tapi ada maksudnya supaya orang melihat selama ini kakinya makin membengkak, biar orang lihat dia nggak bisa pakai sepatu itu. Hakim kemudian menunda persidangan hingga hari Senin 19 Juni 2023 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur Provinsi Papua senilai 11 miliar rupiah pada 5 September 2022. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Lukas NMB berulang kali bersikap tidak kooperatif lantaran masalah kesehatan. Hal ini membuat Lukas 2 kali mangkir dari pemeriksaan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah mengungkap rekening Lukas NMB atas permintaan KPK. Dari proses blokir diketahui politikus Partai Demokrat itu memiliki harta 33 miliar rupiah lebih. Angka tersebut berdasarkan laporan terakhirnya pada 21 Maret 2022. Jumlah itu dinilai meningkat pesat dalam 2 tahun terakhir. PPATK juga menyebut uang mengalir dari rekening Lukas. Uang ini disetorkan ke kasino judi di Singapura. Nilainya pun mencapai 560 miliar rupiah. Selain itu, KPK menduga uang Lukas mengalir ke sejumlah pihak. Menko Polhukam Mahfud MD juga sempat mengungkapkan bahwa Lukas NMB diduga memiliki manajer pencucian uang. Dugaan ini menjadi salah satu materi yang didalami KPK. Sekarang Papua sangat kondusif dan tokoh-tokoh Papua sudah bicara agar hukum ditegakkan terhadap Lukas NMB. Semua itu, ketua KNPI, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat sudah tegakkan hukum gitu. Dan pemerintah sekarang juga mengawasi pergerakan uang yang otorisasinya di bawah pejabat-pejabat di luar itu kita awasi lewat PPATK. Kalau itu digunakan untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum, pengerusakan dan sebagainya, akan kita ambil secepatnya. Setelah drama panjang, Lukas NMB akhirnya ditangkap KPK pada Selasa siang 10 Januari 2023 saat makan siang di sebuah restoran di distrik AB Pura, Kota Jayapura. Penangkapan ini terjadi setelah 4 bulan Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka kasus suap proyek infrastruktur di Papua. Lukas NMB dibawa ke Jakarta melalui jalur udara dengan pengamanan ekstra lantaran kericuhan mewarnai penangkapan. Namun demikian, kericuhan yang terjadi di 2 lokasi berhasil diredam oleh aparat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews.
Sumur minyak ilegal kembali meledak. Lima hektar lahan terbakar. Olahraga memanah diminati anak muda Kota Palembang. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Ari Kristianto. Inilah iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pagi ini pemirsa, sumur tambang minyak mentah ilegal yang dikelola oleh warga secara tradisional di Kabupaten Musi Banyuasin kembali meledak dan terbakar. Kobaran api membumbung tinggi berkisar 20 meter dan diperkirakan 1 titik lagi kobaran api yang masih dilakukan pemadaman oleh tim gabungan. Sumur tambang minyak mentah ilegal milik warga kembali meledak dan terbakar, tepatnya di Desa Keban 1 di Kecamatan Sangadesa, Kabupaten Musi Banyuasin. Semburan api dari sumur minyak mencapai 20 meter, disertai kepulan asap hitam membumbung tinggi ke udara. Dari lokasi terlihat kobaran api dari sumur yang terbakar, tim gabungan dari Polsek Sangadesa, TNI dan pemerintah Musi Banyuasin berupaya memadamkan kobaran api yang begitu besar. Kebakaran terjadi pada Jumat malam. Ledakan sumur minyak mentah ilegal diduga dari pekerja tambang yang sedang melakukan aktivitas pengoboran sumur di sebuah lahan milik warga. Terkait dengan terbakarnya sumur ilegal ini, sebenarnya pemerintah daerah dengan Forkopimda sudah sepakat bahwa untuk masyarakat yang telah menggali sumur yang sudah terdaftar itu sekarang itu diedukasi dan diberikan tata kelola oleh pemerintah daerah. Namun di luar dari sumur yang terdaftar itu yang disebut dengan illegal drilling seperti kejadian pada hari ini, karena mereka tidak terdaftar dan tidak terkendali. Meski sudah berulang kali terjadi ledakan sumur seperti ini, namun warga tetap melakukan aktivitas penambang sumur minyak mentah ilegal. Pasalnya, pekerjaan ini merupakan salah satu mata pencarian warga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Satuan Unit Reskrim Polsek Rambutan Banyuasin menggerebek gudang penimbunan minyak ilegal. Dari penggerebekan tersebut, petugas menemukan 47 drum BBM dan 1 buah tetmon berisi BBM. Mendapat laporan masyarakat melalui online bantuan polisi, Satreskrim Polsek Rambutan Banyuasin menggerebek gudang penimbunan BBM di Jalan Sungai Pinang Rambutan, Kabupaten Banyuasin. Petugas menemukan 47 drum dan sebuah tetmon yang berisi BBM. Selain itu, petugas juga mengamankan 1 unit mobil pickup yang dimodifikasi dan mesin pompa penyedot minyak. Sayangnya, saat dilakukan penggerebekan, pemilik maupun pekerja terlebih dahulu kabur meninggalkan lokasi kejadian. Menurut Kapolsek Rambutan, untuk sementara ini dirinya belum mengetahui pemilik BBM tersebut. Yang ada di sini itu sebanyak 47 drum, yaitu 40 drum yang ada di dalam gudang, yang 7 drum lagi ada di 1 mobil Grand Max. Kemudian ditambah dengan 9 drigen ya, 9 drigen bahan bakarnya, kemudian 1 pompa dan beberapa meter selang untuk melakukan penyedotan BBM tersebut. Untuk pemiliknya sendiri, kan? Pemiliknya sendiri sementara ini kami belum menemui, belum ketemu di sini, jadi kami belum tidak bisa. Dari Banyuasin, Muhammad David, iNews melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah mulai terjadi di Kabupaten Ogan Ilir. Kali ini terjadi di Desa Simpang Pelabuhan Dalam, Kecamatan Pemulutan. Akibatnya, 5 hektar lahan tidur hangus terbakar.
Beruntung api berhasil dijinakan oleh petugas pemadam api bantuan pesawat waterbombing juga dikerahkan dari udara. TNI Polri, Manggala Api dan petugas pemadam lainnya berjibaku memadamkan api dengan peralatan yang ada agar tidak merambat ke lahan lainnya. Belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran lahan ini, namun polisi akan terus melakukan pengembangan penyelidikan guna mengungkap pelaku pembakaran. Lebih kurang 5 hektar yang sudah terbakar dan kami padamkan lebih kurang 2 hektar. Untuk saat ini api apa sudah dijinakan apa masih lanjut? Untuk sekarang api sudah padam ya, sudah bisa kita kendalikan. Wilayah Desa Simpang Pelabuhan Dalam, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir. Masyarakat dihimbau untuk waspada saat musim kemarau, terutama akan bahaya karhutlah. Jangan membuka lahan dengan membakar. Sayangi dan cintai lingkungan sekitar agar tetap hijau dan lestari. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Wali Kota Palembang hadiri penutupan TMMD. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripang. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim dan ala wahnin wa fisaluhu fi Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri bukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update. Ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripang. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Pemirsa, Wali Kota Palembang menghadiri penutupan TMMD ke-116 di Kampung Serang, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Sematang Porang. Adanya TMMD mampu merubah kawasan tertinggal menjadi kawasan yang lebih berkembang. Tentara Manunggal masuk desa yang diselenggarakan sejak 10 Mei hingga 8 Juni 2023 di Kampung Serang, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Sematang Porang, resmi ditutup oleh Pangdam 2 Sriwijaya, Majen TNI Hilman Hadi.
Wali Kota Palembang beserta jajaran pun tampak menghadiri penutupan TMMD tersebut. Program TMMD merupakan kegiatan bersinergi dengan pemerintah Kota Palembang dalam bentuk pembangunan infrastruktur seperti pembukaan jalan sepanjang 865 meter dengan lebar 6 meter. Kemudian rehab rumah tidak layak huni, pembuatan MCK Besema, dan pos kamling. Sedangkan untuk sasaran non-fisik seperti pelayanan kesehatan, donor darah, hitanan gratis, dan beberapa penyuluhan. Melihat hasil yang terselesaikan tepat waktu dan tepat sasaran, Harno Joyo mengucapkan apresiasi atas bantuan yang telah dilaksanakan oleh para TNI dalam membangun pemerintah dalam hal tersebut. Mudah-mudahan apa yang telah dilaksanakan oleh Pangdam di daerah ini akan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dan kami berharap terkait dengan program TMMD ini ke depan jangan hanya satu kecamatan, perlu di banyak kecamatan karena masyarakat sangat menantikan kegiatan semacam ini dalam waktu dekat, cepat, selesai, kemudian banyak kegiatan TMMD seperti biasanya yang ke-116 untuk tahun anggaran 2023 ini ada beberapa sasaran baik fisik maupun non-fisik. Tadi secara gamblang sudah bagian dari laporan itu dan sudah sebagian besar sudah tercapai 100% semuanya, baik fisik maupun non-fisik. Maka ada beberapa sasaran yang surplus disesuaikan dengan target benarnya, tapi ada beberapa sasaran tambahan. TMMD diharapkan dapat diselenggarakan bukan hanya di satu kecamatan, akan tetapi tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kota Palembang. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. BNPB melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana menggelar simulasi penanggulangan bencana penanganan darurat dampak erupsi Gunung Dempo. Simulasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, instansi pemerintah, dan lembaga terkait menghadapi bencana alam gunung berapi. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kota Pagar Alam, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana menggelar simulasi penanggulangan bencana penanganan darurat dampak erupsi Gunung Dempo. Simulasi penanggulangan erupsi Gunung Dempo ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, instansi pemerintah, dan lembaga terkait dalam menghadapi ancaman bencana alam yang mungkin timbul dari aktivitas gunung berapi. Gunung Dempo dipilih sebagai fokus simulasi karena potensi aktivitas vulkaniknya cukup signifikan dan kepadatan penduduk di sekitarnya. Kegiatan ini diselenggarakan di Hotel Harper Palembang selama 4 hari pada tanggal 6 hingga 9 Juni 2023 lalu. Simulasi penanggulangan bencana erupsi Gunung Dempo di Kota Pagar Alam diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan keterampilan para peserta dalam menghadapi situasi darurat yang mungkin terjadi akibat erupsi gunung berapi. Seperti yang kita lihat di ruangan ini ada sekat-sekat di mana kita berperan di sini seolah-olah memang erupsi Gunung Dempo itu sedang terjadi. Dan bagaimana kita mengoptimalisasikan seluruh stakeholder yang terkait, baik itu dinas BNPB sendiri maupun dinas sosial dan seluruh jajaran terkait termasuk TNI Polri, bahu-membahu bila terjadi bencana. Jadi ini merupakan simulasi penanggulangan bencana erupsi Gunung Dempo menjadi momentum penting dalam membangun kesadaran serta meningkatkan koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan wilayah rawan bencana. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang menggelar sidang lanjutan kasus kisruh sengketa aset kampus Universitas Bina Dharma Palembang. Tergugat 7/8 mempertanyakan legalitas beberapa saksi. Sidang gugatan perdata sengketa aset kampus antara penggugat Universitas Bina Dharma dan tergugat pemilik lahan kembali digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang.
Dalam persidangan, tergugat 3, 4, 5, dan 6 menghadirkan satu orang saksi bernama Setiadi Listiat Mojo Adi sebagai auditor dari kantor akuntan publik. Dalam fakta persidangan terungkap bahwa yang menandatangani laporan keuangan itu bukan saksi dari auditor, melainkan akuntan publiknya atau orang yang berbeda. Tetapi saksi tersebut menjelaskan melakukan audit tetapi bukan dia yang menandatangani. Usai sidang, kuasa hukum dari tergugat 7 dan 8 mempertanyakan legalitas saksi yang dihadirkan tergugat 3, 4, 5, dan 6. Pasalnya, di dalam persidangan, hakim yang menanyakan ID card saksi sebagai auditor akuntan publik tidak dapat ditunjukkan oleh saksi. Tidak hanya itu, saksi juga tidak dapat menjelaskan tentang pembukuan aset saat ditanya hakim. Pada intinya, kami dari tergugat 78 kami tadi sudah keberatan karena kami menanyakan legalitas dia sebagai akuntan. Ternyata hakim juga menanyakan mana ID card, mana keahlian dia. Kemudian juga di pembukuan dia berbicara masalah pembukuan aset. Ternyata di situ dia tidak bisa menjelaskan karena di buku di situ dia tidak ada nama dia di situ. Dari Palembang, Guntur Yansah, iNews melaporkan. Usai jeda, kami akan segera kembali dengan informasi olahraga memanah diminati anak muda. Tetaplah bersama kami di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim dan ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua. MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini di sana? Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer sehat selalu ya. Baru saja saudara, kita Eliezer naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Itu belum, kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya akan memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Kalau kita di beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lontong abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan haknyes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi, hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan.
bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Pemirsa, mewujudkan Indonesia Sehat, Kartini Perindo Kota Palembang menggandeng sejumlah emak-emak dan remaja putri untuk mengikuti senam sehat. Gerakan ini untuk membudayakan olahraga sebagai sarana menjaga kesehatan. Senam menjadi olahraga favorit di tengah masyarakat masa kini. Ya, menggandeng emak-emak dan remaja putri, pengurus DPD Kartini Perindo Kota Palembang menggelar senam sehat bersama masyarakat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Lorong Wiraguna, Kelurahan 8 Ilir, Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur 3, Kota Palembang. Senam sehat menjadi sarana mewujudkan masyarakat Indonesia sehat. Dengan gerakan senam sehat, masyarakat membudayakan olahraga sebagai sarana sederhana menjaga kesehatan diri. Gerakan senam sehat ini antusias diikuti oleh kalangan masyarakat yang dominan emak-emak dan kalangan remaja putri. Partai Perindo yang ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu dengan nomor urut 16 pada Kertas Suara Pemilu 2024 itu terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini merupakan bentuk komitmen agar partai besutan Haritanu Sudibyo tersebut dapat dirasakan keberadaannya di tengah masyarakat Indonesia. Kenapa kita memilih senam sehat sebagai sarana dekat sama masyarakat ini? Karena ini salah satu alat yang paling efektif ya menurut saya, dengan cara mendekatkan diri bersama ibu-ibu UMKM, karena kami akan mengadakan senam di 18 kecamatan yang ada di Kota Palembang. Apakah ini salah satu sarana membudayakan hidup sehat? Tentu saja, ini salah satu sarana untuk membudayakan hidup sehat, juga sarana untuk mempromosikan Kartini Perindo dan juga Partai Perindo. Ya, harapannya kedepannya warga di sini bisa ikut dalam Kartini Perindo. Dan senamnya juga bisa diteruskan lagi karena bisa ya membuat badan sehat, Bu ya? Iya. Tidak hanya melakukan senam sehat, pengurus Kartini Perindo ini juga mensosialisasikan Kartini Perindo sebagai sayap Partai Perindo yang bergerak di kalangan perempuan. Bahkan minat keingintahuan masyarakat mendalam tentang Partai Perindo dan program kerja kerakyatan yang berfokus pada UMKM dan pelaku usaha untuk terwujudnya Indonesia sejahtera. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan. Pemirsa, olahraga memanah kian diminati kalangan anak muda di Kota Palembang. Sukarelawan Sri Kandi Ganjar Sumsel menggandeng komunitas panahan Kota Palembang menggelar pelatihan memanah bagi kaum muda. Olahraga memanah menjadi salah satu olahraga pilihan anak-anak muda masa kini. Olahraga yang satu ini sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad karena olahraga memanah memiliki kaitan erat dengan peradaban Islam. Menggandeng komunitas panahan Kota Palembang, sukarelawan Sri Kandi Ganjar Sumsel menggelar pelatihan memanah bagi kaum muda yang mayoritas kalangan anak muda perempuan Kota Palembang. Olahraga memanah dinilai baik untuk melatih ketenangan anak. Pelatihan memanah digelar di Sultan Stable Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang. Tidak hanya memanah, Sri Kandi Ganjar juga sekaligus memperkenalkan sosok Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024 mendatang. Antusiasme peserta didorong oleh ketertarikan mereka untuk mempelajari olahraga panahan, ditambah keingintahuan yang besar terhadap figur Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang suka berolahraga. Alhamdulillah dari antusias peserta itu lumayan excited ya, karena di sisi lain mereka juga ingin tahu, belajar memanah dan juga ingin tahu sosok Pak Ganjar. Pak Ganjar tuh sosok yang mudah berbaur sama masyarakat, terus juga sih orangnya humble gitu Kak kalau ketemu.
Ada harapan nggak itu? Saya berharap Pak Ganjar tuh lebih merhatiin Indonesia lah gitu. Mereka berharap pelatihan memanah dapat dilakukan secara rutin. Selain mengasah kemampuan memanah, juga sekaligus membangun silaturahmi pecinta olahraga panahan sesama relawan pendukung Ganjar Pranowo